Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Santoso. Saya Revan Rio Febrian. Kali ini kita akan menjelaskan tentang materi Python pada Pycharm dengan tujuan untuk tugas penilaian tengah semester 2. Saksikan aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldina Santoso dari kelas 10 PPLG 1 absen 10. Oke, kembali lagi ke video tutorial atau penjelasan tentang materi-materi tentang bahasa pemrograman Python. Oke, setelah kemarin kita membahas tentang materi pertama yaitu materi dasar Python ya. Sana kita udah membahas tujuan, pengertian, dan cara-cara menginstal Python dan Pycharm. Oke, kemudian kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kedua yaitu materi pengenalan operator. Oke. Di part 2 kali ini saya akan menjelaskan 3 materi yaitu ada operator, fungsi, dan looping ya teman-teman. Kita akan menjelaskan secara perlahan. Dimulai dengan materi pengenalan operator. Oke, langsung aja ke materi operator teman-teman. Pasti itu operator ya. Begitulah kira-kira yang kita lakukan dalam memanipulasi data dengan bundle operator sehingga kita mendapatkan hasil baru yang nantinya hasil tersebut dapat membantu kita dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain, operator merujuk pada simbol-simbol yang memungkinkan kita untuk melakukan berbagai operasi, termasuk operasi aritmatika. Nah, aritmatika ini salah satu contoh operasi yang menurut saya sangat penting ya. Karena jika kita ingin melakukan operasi seperti matematika ya, yaitu menambahkan, mengurangkan, mengalihkan atau membagikan huruf angka gitu ya. Misalnya 10 kurangi 5. Itu kita nanti harus menggunakan operasi aritmatika, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi di sini kita sebagai data analis dapat menggunakan operator yang terdapat di Python untuk menyelesaikan sebuah perhitungan matematis yang lebih kompleks dan rumit secara cepat dan efisien. Contoh di bawah ini adalah satu jenis operator yang terdapat di Python, yaitu operator aritmatika. Kita memiliki total 7 jenis operator yang sangat berguna untuk seorang data analisis dalam melakukan manipulasi data. Oke, apa aja sih 7 operator itu ya teman-teman? Yang pertama ada aritmatika yang tadi saya jelaskan sedikit, yaitu atau disebut arithmetic operators. Yang kedua ada penugasan atau assignment operators. Ketiga ada perbandingan atau comparison operators. Yang keempat ada logika atau logical operator. Kemudian ada identitas atau identity operators. Kemudian ada keanggotaan atau membership operators. Dan yang terakhir adalah bitwise atau bitwise operator. Nah, ini yang tadi saya bahas dulu, operator aritmatika ya. Jenis operator ini itu paling sering kita gunakan di dalam bahasa pemrograman manapun termasuk Python. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman ya. Operator aritmatika ini adalah salah satu operator yang sangat-sangat penting atau sangat-sangat membantu ya. Operator ini dapat membantu kita dalam menghitung sebuah persamaan matematis seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengkalian, sisa bagi, dan juga pemangkatannya. Nah, kemudian ini ada tabel operator aritmatika. Di sini ada tanda plus, itu artinya penjumlahan atau addition. Contohnya adalah 10 tambah 2 itu merujuk kepada menambahkan 10 dengan 2 ya. 10 tambah 2 itu nanti hasilnya 12. Nah, ini akan dibahas selanjutnya. Kemudian ada kurang, tombol kurang atau simbol kurang ya. Pengurangan ini ada subtraction. Contohnya adalah 10 kurangi 2. Ini merujuk kepada 10 dikurangi 2. Nah, khusus untuk pembagian ini
menggunakan simbol apa ya namanya, kalau saya nyebutnya bintang ya kayaknya deh, bintang lah, kita sebutnya bintang. Bintang ini merujuk kepada pengalihan atau multiplication. Tuh, seperti 10 bintang 2 itu merujuk kepada mengalihkan 10 dengan 2 itu. Kemudian slash pembagian atau division, 10 slash 2 itu membagikan 10 dengan 2, artinya 10 dibagi 2 gitu ya. Dan seterusnya itu ada sisa bagi atau modulus, ada pemangkatan atau eksponensial, kemudian ada pembagian bulat atau floor division. Nah ini contohnya ya teman-teman ya. Kita akan menyontohkan dengan penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Ini ada penjumlahan yang tadi yaitu simbolnya menggunakan simbol plus. Nah penjumlahan itu sama dengan A tambah B atau A plus B, itu sama aja dengan angka ditambah angka. Oke, pengurangan, kemudian pengurangan ini dengan simbol minus. Oke, jadi pengurangan sama dengan A minus B atau huruf angka kurangi angka gitu ya. Kemudian dengan pengalihan yang tadi saya bilang menggunakan simbol bintang ya, bukan simbol X tapi melainkan simbol bintang. Kalau kita mau mengalihkan sebuah angka, kita menggunakannya A bintang B, itu sudah sama dengan A dikali B. Nah kemudian ada pembagian ya. Pembagian itu A slash B, bukan menggunakan titik 2 itu ya. A slash B itu sudah artinya A dibagi B, kayak huruf dibagi angka dibagi angka. Ini ada print penjumlahan A dengan B adalah penjumlahan. Nah berikut hasilnya teman-teman ya. Penjumlahan 10 dengan 5 adalah 15. Itu yang tadi ya teman, 10 tambah 5 adalah 15. Pengurangan dengan simbol pengurangan yaitu 10 kurangi 5 ya 5 gitu ya. Pengalihan dengan 10 dengan 5, jadi menggunakan logo atau simbol bintang ya. 10 bintang 5 ya 50 gitu. 10 slash 5 atau 10 bagi 5 ya 2 gitu. Oke, kemudian ada operator yang kedua yaitu operator penugasan ya. Apa sih operator penugasan itu ya? Operator penugasan seperti namanya digunakan untuk memberikan tugas, yaitu sebuah nilai kepada sebuah variabel. Letak variabel selalu ada di sebelah kiri operator dan nilai ada di sebelah kanan operator. Berikut tabel penugasan operator penugasan. Sama dengan itu nama operasinya adalah pengisian. Contoh A sama dengan 2. Jadi kita untuk mengisi variabel A menjadi 2 itu menggunakan A sama dengan 2. Nah ini sudah membuat variabel A itu nilainya atau isinya 2 ya teman. Kemudian ada penjumlahan yaitu logo itu simbolnya plus sama dengan. Ini untuk menambahkan dengan 2 dan mengisi kembali variabel dengan hasil tersebut ya. Misalnya gimana ya, kan A plus sama dengan 2 itu gunanya untuk menambahkan dengan 2 dan mengisi kembali variabel hasil tersebut. Misal variabelnya 2 teman-teman ya, variabelnya 2 dan menggunakan operasi penjumlahan dengan plus sama dengan 2. Jadi kan variabelnya sudah 2, itu akan ditambahkan dengan 2 ya, hasilnya akan 4. Sama dengan pengurangan, pengalihan, pembagian sebagai pembagian bulat dan pemangkatan. Berikut contohnya. Contohnya variabel A itu sama dengan 2, sedangkan kemudian A plus sama dengan A ini menggunakan contoh penjumlahan. Hasilnya seperti ini. Print A. A itu kan tadi yang saya bilang penjumlahan sama dengan A itu berarti 2, variabel A itu 2, kemudian menggunakan penjumlahan, karena menggunakan penjumlahan A itu ditambahkan 2, tambahkan variabel itu sendiri, jadi akan variabel yang sudah 2 nih. Nah variabel itu karena menggunakan penjumlahan kan ditambahkan lagi oleh variabel itu, jadi 2 ditambah 2 jadinya 4 gitu namanya. Berikut penjelasannya. Seperti contoh operasi di atas, variabel A kita isi dengan nilai 2 menggunakan operator sama dengan. Kemudian variabel A kita jumlahkan dengan nilai sendiri menggunakan operator
plus sama dengan atau menggunakan operator penjumlahan sehingga variabel A1 ini berisikan nilai 4. Nah, begitu. Kemudian ada operator perbandingan ya. Operator perbandingan digunakan untuk menjalankan pengujian perbandingan dari nilai pada setiap operan. Kita dapat membandingkan kebenaran antara nilai operan di sebelah kiri terhadap operan di sebelah kanan. Hasil dari operator perbandingan adalah true atau false. Kemudian jika nilainya true, kita dapat menjalankan fungsi tertentu setelahnya ataupun sebaliknya. Nah, berikut adalah tabel dari perbandingan. Sama dengan itu artinya sama dengan. Jadi A sama dengan B. Jika A sama dengan B, maka hasilnya adalah true. Jika tanda pentung sama dengan artinya tidak sama. Jadi jika kita A tanda pentung sama dengan B, jika A tidak sama dengan B, maka hasilnya true. Salah. Jika salah hasilnya true gitu ya. Jika kurung tutup kurung buka tidak sama dengan, artinya sama dengan operator tidak sama dengan. Jika kamu dapat memilih salah satu, sama aja dengan yang atas gitu ya, cuma beda simbol aja gitu. Ada kurang besar, kurang dari, lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Berikut contohnya. Kayak A itu sama dengan 5, B sama dengan 3. A sama dengan B, artinya itu A sama dengan 5 sama dengan 3. A sama dengan 5, B sama dengan 3. A tanda pentung B, hasilnya false dan true. Oke. Kenapa false? Kita dapat mengetahui bahwa A, B memiliki nilai yang berbeda ya kan. Oleh karena itu jika kita membandingkan apakah A dengan B menggunakan operator sama dengan, maka hasilnya adalah salah atau false, karena 5 itu tidak sama dengan 3 ya. Udah beda huruf dan beda bandingan istilahnya kali ya. Kemudian contoh yang kedua, hasilnya true. Sedangkan jika kita menggunakan operator tanda pentung sama dengan, yang berarti apakah A tidak sama dengan B, maka hasilnya benar. Karena contoh tersebut itu salah, yang dimana kalau kita menggunakan tanda pentung sama dengan, yang salah artinya adalah yang true teman-teman ya, atau yang bukan berarti true itu. Operator logika. Agar lebih mudah memahami dan mengingatkan kamu kembali kepada pelajaran logika pada saat SMA, mari kita analogikan operator logika dengan sebuah contoh. Operator logika memiliki 3 buah operator, yaitu and, or, not. Contoh pernyataan N. Jika kamu dengan temanmu ingin membeli tiket BTS, konser BTS, kamu hanya akan membeli jika teman kamu juga beli. Jadi pilihannya adalah kalian berdua membeli BTS atau tidak ada yang membeli sama sekali. Kemudian untuk pertanyaan OR, jika salah satu dari pernyataan adalah benar, maka seluruh pernyataan itu adalah benar. Kemudian untuk not digunakan untuk membalikan sebuah pernyataan, membuat sesuatu yang benar menjadi salah ataupun sebaliknya. Operator-operator ini digunakan pada kondisi-kondisi yang berbeda, dan biasanya operator logika ini digunakan secara gabungan dan dengan operator lainnya. Berikut tabelnya, yaitu N. Benar dan benar maka benar, benar dan salah maka salah. OR. Benar atau salah maka benar, atau salah maka salah. Tidak benar dan benar maka salah, tidak benar atau salah maka salah. Itu not. Oke, contohnya langsung aja. Ini tabel yang kedua itu bisa dilihat, yaitu misalnya statement 1, statement 2 adalah true, resultnya true, false menjadi false, false menjadi false, true menjadi false. Untuk N. Untuk OR dan not bisa dilihat dengan sendirinya. Kalian lihat dengan sendiri. Berikut contohnya, X sama dengan 2. Print X lebih kecil dari 1. Or X lebih kecil dari 10. Hasilnya adalah true. Karena 2 kurang dari 10, maka hasil pernyataan adalah benar. Kita cepat-cepat aja teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan waktu maghrib. Kemudian yang kelima adalah operator identitas. Operator identitas secara garis besarnya adalah membandingkan. Membandingkan apakah operan sebelah kiri dan kanan adalah sama dengan objek yang sama atau menggunakan lokasi memori yang sama. Ini adalah tabelnya ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian contoh, jika contohnya A sama dengan 2,
B sama dengan 3, A is B. Hasilnya false, karena A dan B berbeda, maka hasilnya salah atau false. Operator keanggotaan. Operator ini dapat mencari apakah sebuah nilai termasuk di dalam satu daerah data tertentu. Hasilnya adalah benar jika nilai tersebut merupakan bagian dari daerah data tersebut, dan sebaliknya jika bukan merupakan bagian dari daerah itu, maka hasilnya tersalah. Ini tabelnya tak in dan not in. Contoh, A sama dengan 5, B sama dengan 1, 4, 5, 6, 7, A in B, A not in B. Hasilnya true dan false. False-nya karena variabel A memiliki nilai 5 merupakan bagian dari daerah data yang dalam variabel B, yaitu 1, 4, 5, 6, dan 7, maka hasilnya telah benar. Dan yang terakhir ada operator bitwise ya. Sebelum kita memasuki dalam operator bitwise, ada baiknya kita sedikit mengulang tentang bilangan binary, karena operator bitwise hanya dapat dijalankan pada bilangan binary. Pasti bilangan binary itu, nah ini number binary. Number binary itu 1010 ya, jadi cuma ada 2, 1 dan 0. Power of base. Nah, kalian bisa sendiri deh. Oke, untuk mempercepat waktu aja, jadi kita langsung aja skip. Seperti di atas, untuk mendapatkan angka 10 dalam bilangan binary, kita dapat menjumlahkan hasil desimal dari setiap power of base yang dapat menghasilkan nilai 10. Kemudian pada urutan tersebut kita beri angka 1 atau 0. Maka angka 10 dalam bilangan binary dapat tulis dengan 1010. Oke, kita skip. Kita akan memasuki materi fungsi ya. Apa itu fungsi atau function? Fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Dengan fungsi kita bisa memecahkan program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil dengan tugasnya masing-masing. Contohnya itu def. Def ini untuk fungsi ya teman. Def fungsi. Print ini adalah fungsi. Kayak berikut hasilnya. Ini adalah fungsi. Nah, bisa dilihat ini dari apa ya maksudnya, bisa lebih disingkat teman-teman, paham nggak? Yang kalau kita akan misalnya ngeprint ini adalah fungsi, oke? Karena sudah difungsikan atau disimpelkan, itu kan kita bisa hanya dengan menulis fungsi teman-teman. Fungsi maka keluarnya akan tetap sama dengan kata atau kode yang lebih singkat gitu ya. Jenis-jenis function di sini adalah positional argument, keyword argument, default argument, dan variable length argument. Untuk variable length argument ini kali ini akan saya skip atau saya lompatin karena saya sendiri belum mengerti tentang argumen itu atau fungsi tersebut ya. Jadi saya kurang memahami, maka saya akan skip dan kalian bisa mempelajarinya sendiri di rumah. Apa itu positional argument? Jenis ini yang umum ditemukan di berbagai function karena mengikuti posisi dan peletakan dari setiap inputnya. Contoh, def positional argument A dalam kurung B sama dengan print ini input B. Oke. Hasilnya adalah ini input B, sedangkan ini input A. Walaupun dalam function input variabel B dipanggil terlebih dahulu, namun function tetap mengikuti posisi dari variabel yang dipanggil. Keyword argument. Input function ini menyatakan inputnya di dalam sebuah variabel sehingga posisi input bisa dituliskan secara acak. Berikut contohnya dan berikut hasilnya. Ini input B sedangkan ini input A. Dalam rumus di atas, apabila kita mengacu pada positional argument, maka input B akan dipanggil sebagai input A. Udah default argument ya. Jenis input ini merupakan gabungan dari positional argument dan keyword argument. Jenis function ini mendefinisikan nilai variabel apabila programmer tidak memasuki input sesuai variabel yang ditentukan. Ini contohnya dan ini hasilnya. Pada contoh di atas kita dapat mendefinisikan sendiri nilai B dalam input function yang kita panggil. Function yang akan otomatis mendeteksi input baru ini untuk mengambil input default yang sudah ditentukan sebelumnya. Jenis function ini memandu kita untuk memudahkan penulisan karena sudah di-define sebelumnya. Dan yang terakhir teman-teman ya, materi perulangan. Perulangan ini bisa disebut juga dengan looping teman-teman. Apa itu perulangan atau looping ya?
Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi untuk menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang atau diulang-ulang. Seperti namanya itu perulangan. Ada dua jenis yaitu for dan while di dalam Python. Perulangan for ini dilakukan untuk perulangan yang terhitung atau disebut juga counted loop ya teman-teman. Perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Contoh, item itu ada kopi, nasi, teh, dan jeruk. Kita akan mengisi isi dengan item kopi, nasi, teh, jeruk. Itu adalah hasilnya. Kemudian ada looping while. Looping while ini disebut juga uncounted loop karena kebalikannya dari while for, perulangan yang tidak terhitung. While digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Contoh, I sama dengan 1, while I lebih kecil sama dengan 5, print I, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan ngeprint terus menerus sampai dengan hasilnya lebih kecil dari sama dengan 5 ya, 1, 2, 3, dan 4, 5. Nah, tadi adalah part 2 untuk tutorial dari kita. Saya Witan Levan. Terima kasih, maaf apabila ada salah kata. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.